Assalamualaikum guys, selamat siang. Kembali lagi ke channel Subandi Utomo. Pada video kali ini kita akan mereview truk Volvo FMX 500. Ada narasumber kita, Bapak Supriyadi. Halo, kita bareng-bareng review ya. Kita bareng-bareng review FMX 500. Ya, jadi ini unit FMX 500, dia menggunakan engine D13A ya, dengan konfigurasi axle-nya 6x6 dan horsepower-nya 500, Power 500. silindernya 13.000 cc ya. 13.000 cc guys. Inline 6 silinder inline ya. Untuk transmisi pakai apa, Pak? Ini transmisi iShift. Transmisi iShift. iShift 12 percepatan maju, 4 percepatan mundur ya. Gitu. Dan unit Volvo FMX 500 ini sekarang sudah dilengkapi AdBlue ya. Kita ke environment-nya, kita sudah dilengkapi dengan AdBlue, yaitu suatu cairan yang nanti komponen kerjanya adalah di SCR, yaitu Selective Catalytic Reduction ya. Di situ akan diredus dari emisi gas buangnya yang akhirnya keluar sudah ramah lingkungan. Euro 5 guys. Euro 5. Kita Euro 5 guys. Untuk selanjutnya kita akan proses P2H. Jadi pengecekan sebelum unit beroperasi. Gimana Pak, kita jelaskan Ya, jadi buat teman-teman driver ya, dibiasakan pada saat sebelum kita memulai mengoperasikan unit, kita lakukan P2H ya, pemeriksaan perawatan harian ya. Yaitu untuk unit Volvo sendiri, kita buka cover grill depannya dengan cara luasnya nah seperti ini ya. Wow, gampang guys, Gampang ya. Enteng. Jadi tidak dipersulit di unit Volvo ya untuk mengoperasikannya. Lalu kita pastikan radiator coolant posisinya ada di atas garis minimum. Oh, ini ada tulisan level minimum. Ya. Dan lalu kita akan ngecek level oil engine. Nah, ini oil level. Engine oil level. Ya, engine oil level ya. Ini udah level Pak ya? Ini ya sudah level. Nah, dipastikan untuk mengecek oil level itu unit diparkir di posisi yang rata dengan kondisi parking brake aktif, lalu engine mati dan suhunya pastikan dingin ya. Nah, setelah itu untuk penunjang selanjutnya bisa dicek air wiper levelnya ya, diisi aja karena Yang mana nih Pak posisinya? ini Oh iya. ya Reservoir wiper. tinggal reservoir air wiper ya. Lalu ini ada filter AC ya, filter kabin depan itu kalau sempat ada waktu luang bisa dibersihkan dengan cara dibuka menggunakan obeng plus ya. Kalau dekat-dekat kompresor Kalau ini nggak nyampe, ada fitur lagi. Oh iya, Ada post-step di bawah. betul Mas Panji. Ah, Nah, kita Jadi dipermudah di Volvo. para cewek-cewek yang pede, aman aja itu. Kita sana. Aman. Ya. Keren coy. Simple. Terus apa lagi Pak? Sepertinya cukup itu ya. Selebihnya hanya kita periksa saja. Informasi dari teman-teman operator sangat penting untuk diteruskan ke teman-teman driver jikalau unit tersebut ada masalah ya. Seperti valve foot brake-nya ya. Kalau brake. Itu ya. Kebocoran apa enggak gitu ya? Ya, betul. Oke. Untuk selanjutnya ada level oil di Nah, di sini juga ada glass untuk mengecek levelnya oil gearbox ya teman-teman. Di sini ya. Itu cek oil level transmisi ya. Transmisi. Nah, itu ada gelasnya. Cukup mudah buat ngecek. Ya, Terus yang bawah itu buat drain ya. Ini bawa drain. Nah, buat drain. Ya agak ngolong-ngolong sedikit lah.
Kita lanjut ke pengecekan oli diferensial. Di sini ada HP dulu ya. Kalau ini nggak delewer ya aman, berarti kering. Pastikan kondisinya kering. Ini ya buat level hub. Ini apa? Ini buat oil level diferensial Diferensial. tengah. Selanjutnya bisa dipastikan juga kondensasinya teman-teman ya. Ya, jika tidak terjadi berarti air dryernya masih berfungsi dengan baik. Oke. Oke, air dryernya itu ini. Lalu ini ada box baterai ya. Pada saat ingin mengoperasikan dipastikan main switch ini posisinya on seperti ini. Jika sudah selesai mode parkir di off kan. Oke. Oke guys, untuk P2H kan udah selesai. Nah sekarang ke sesi pertanyaan. Jadi gini Pak, Ya, Pak Fandi. misalnya udara habis, keadaan habis, Angin. habis, unit nggak bisa start. Nah, ada emergensi buat pengisian udara di luar nggak? Jadi gini, Buat manualnya. mengenai unit ini kan menggunakan angin ya untuk transmisi dan sistem liftnya. Mengenai pertanyaan Mas Panji, saya mengarahnya ke misalkan habis angin itu ada kemungkinan kebocoran hose ya bisa. Nah, itu berarti kerusakan kan, ada penggantian tapnya. Nah, ada kalanya pada saat operation itu juga kita manusia ya, ada kala lalainya ya teman-teman driver itu. Itu biasanya saat terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, teman-teman driver ini tidak memastikan kondisi lever transmisi atau tuas transmisi di posisi netral. Artinya posisi transmisi masih aktif, dia sudah turun meninggalkan unit ini untuk diparkir dengan durasi yang agak lama ya. Nah, itu akan menghabiskan angin yang tersedia ada di unit. Nah, untuk di kemudian waktu dia mengoperasikan lagi tidak bisa start engine ya. Solusinya adalah jika jauh dari jangkauan kompresor atau workshop ya, kita bisa menggunakan nipple ini dan Oh ini Pak ya? Nih, ya, Pak? itu jumper dari angin tire. Oh Ya, jadi ngericas angin Ngericas. ngambil dari tire. tayar Jika emergensi. jauh dari jangkauan kompresor gitu maksudnya. Oke. Ya, Fitur canggih ya di agak khusus. dimudahkan. Nah, nanti untuk hostnya itu nanti bisa dikoordinasikan dengan pihak workshop teman-teman mekanik ya untuk disediakan di unit ini. Nah, tapi sekali lagi untuk disiplin menggunakan unit ini dicek saat setelah mengoperasikan itu supaya tidak terjadi hal seperti ini dari pertanyaan Mas Panji. Jadi dipastikan posisi transmisi netral sebelum unit ditinggalkan. Betul. Biar nggak kehabisan Angin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke review di kabin FMX 500. Oke Pak, jelaskan Ya. fungsinya apa yang di kabin. Saya mulai dari biar nggak gelap ya teman-teman. Nah, ini lampu FMX 500 cukup disentuh aja. Cukup Ya, di situ. Kalau mau semua digunakan, nah ini udah terang toh. Nah, jadi ini Mas Panji. Tadi kita bicara transmisi ya. Nah, FMX 500 ini menggunakan transmisi I-Shift. Transmisi I-Shift. Ya, I-Shift ini tuas transmisinya. Ya. Ini mode buat apa Pak? Ini mode berkendara, driving mode. driving Ya, mode. kita bicara dari tuas transmisinya dulu. Netral, automatic, atau manual. Ya, air, reverse, mundur. Dan di sini ada tombol lock tuasnya. Ya. Oh, lock buat pindah gigi ya? Ya, pada saat menggunakan mode manual, tambah kurangnya bisa menggunakan rocker switch-nya ada di sebelah sisi samping. Manual sini. speednya ya? Ya, gitu ya. Lalu tadi yang Mas Panji bilang ini mode apa? Ini adalah driving mode. Kita bisa sesuaikan saat menggunakan beban itu sampai mode off-road. Ya. Nah, ini ekonomi, standar, Oh, jadi ada mode ekonomi, performance, standar, performance, off-road. Ya. Ada 4 mode berarti. Ya, dengan konsekuensi perbedaan konsumsi fuelnya. Ya, yang paling irit ya ekonomi. Gitu. Oh, jadi kalau mau irit pakai ekonomi. Betul. Di atas ekonomi ada Sampai dengan mode off-road. Mode off-road. Ada tingkatannya tergantung
medan jalan atau beban yang akan digunakan di truk ini. Gitu Oke. ya. Next, lalu di sini ada namanya tachograph Tachograph. ya. Tachograph ini yang mencatat riwayat penggunaan si pengemudi atau si driver tersebut. Artinya dia menggunakan kecepatan berapa, terus pengeremannya berapa, itu tercatat di sini semua. Oh, Ya. History unit ada di situ. Lalu selanjutnya adalah Volvo FMX 500 juga dilengkapi dengan fitur keamanan yaitu emergency exit ya. Jadi ini bukan sunroof, bukan sunroof. akan tetapi ini emergency exit jika terjadi hal yang tidak diinginkan, misalkan insiden yang mengakibatkan pintu kanan kiri tidak bisa dibuka secara normal dan mengharuskan si pengemudi keluar dari kabin, tidak perlu memukul kaca yang bisa mengakibatkan tangan kita terluka dan sebagainya ya. Cukup berarti- aman, tinggal ditarik tuasnya. Oh, mana nih? Ya, tuas merah ini Mas Panji. Ya, nggak usah dicoba karena kalau posisi normal jangan dicoba. Ya, nah itu bisa dibayangkan. Jika ditarik tuas merahnya, ini engsel tidak ada yang nyangkut dan terbuka lebar, buang, kita keluar dari kabin segera. Oke. Oh, berarti ini bukan tutup ya? Bukan. Kayak Bukan. airbag itu langsung. Bukan. Nah, ini langsung keluar buka. Dia bisa difungsikan, tapi hanya sedikit pakai tombol ini. Oh, bisa Bang. Oh, pakai switch bisa coy. Ya. Tapi hanya segini Mas Panji. Oh iya iya. Nggak bisa lebih ya. Ya, dan tutupnya juga pakai tombol ini lagi. Ya, itu ya. Itu fitur keselamatan di kabin Volvo. Di kabin Volvo. Jadi nggak perlu mukul-mukul kaca. Gitu ya. Lalu selanjutnya parking brake kita sudah elektrik. Nah, parking brake elektrik. Ya. Modern. Merilisnya ada dua. Yang pertama manual injek pedal brake dorong, rilis dia. Manual. Ya. Yang kedua dia rilis otomatis, tinggal masukkan transmisi ke mode otomatis atau manual, injak gas dia rilis secara otomatis. Oh. Mudah kan? Nah, di Volvo dipermudah untuk mengemudikannya, tinggal kapan peruntukannya, fitur apa yang digunakan. Oh, Gitu ya. Pintu juga sudah Oh, elektrik ya. Lock pintunya Nah, elektrik kita guys. ada power window juga ya. Spion kanan dan kiri bisa diatur ya, blind spotnya semana ada retract- sesuaikan ya. retract mirror ada. Ya. Lalu di sini juga dilengkapi oleh tombol heater ya. Oh, ada atau heater. pemanas kaca spion saat cuaca ekstrim yang mengakibatkan kaca spion blind spot akibat embun. Oh, ada heater buat heaternya, kaca. ada Wih, pemanasnya Mas keren, Panji guys. gitu ya. Gitu, oke. Nah, lalu ini sennya kiri, Oh, sen. tuasnya di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada tuas wiper, di sebelah kanan di bawah tuas engine brake ya. Lalu Untuk ini switch buat switch PTO ya. ini PTO. PTO sebelahnya Sebelahnya ini hill start aid. Hill start aid ini hill start it. berfungsi menahan kemunduran unit pada saat ditanjakan pada saat perpindahan dari pedal brake ke pedal akselerator Oh, gitu. Jadi dia ini karena parking brake kita sudah menggunakan elektrik, kita dikasih tambahan fitur hill start aid dinamakan di Volvo. Ada Hill Star 8. Ya, jadi dia difungsikan pada saat kita ditanjakan berhenti dan ingin memulai start kemudian. Ya, antara jeda perpindahan pedal brake ke pedal gas, kita gunakan fitur ini untuk menahan unit supaya tidak ada pergerakan mundur. Ya, setelah jalan ya di off kan lagi aja nggak apa-apa. Ya, oke. Lalu diferensial, diferensial. ya diferensial satu. Ini diferensial inter axle. Diferensial inter axle. Ya, simbolnya di sini ada Oh, di ada plaster. simbolnya nih, guys. Ya, ya. Lalu yang kedua, ini all wheel drive. Jadi wheel drive. ini rodanya bisa bergerak sampai roda di bagian depan. Ya. Depan bisa bergerak. Yang Wheel ketiga adalah differential lock interwheel belakang. Oh, berarti Jadi roda belakang itu putarannya sudah sama kanan dan kiri. Oh, satu arah putaran semua. Gitu ya. Nah, yang terakhir yang keempat, Oh, ada keempat lagi. ini differential lock interwheel depan. Interwheel depan. Nah, jadi semua roda sudah dikunci dengan putaran yang sama. Gitu.
Paham ya, Mas Jadi Panji? nggak bakal keselip itu. Ya kalau slipnya ekstrim ya mau nggak mau. Udah ada 4 di vlog ya. Iya, 4 vlognya. 4 di vlog. Jadi ya udah cukup lumayan canggih lah unit Volvo ini ya. Gitu. Dan di sini juga dilengkapi oleh fitur cruise control. Nah, itu cruise Ya, control. ini kita aktifkan cruise control, kita setting di mana, dan ini disarankan bijaksana menggunakannya hanya di unit ya, di route Medan. jalan tol. Oh, Ya. di jalan tol. Kalau untuk di jalur-jalur tambang saya kurang perkenankan untuk digunakan. Ya. Cruise control itu buat apa, Pak? Cruise control itu untuk ngunci Kecepatan. bukan ngunci kecepatan, ya ngunci kecepatan lah, bisa dibilang ngunci kecepatan. Gitu. Dan nggak capek ngegasnya ya. Biar nggak capek ngegasnya. Atau bahasa kasarnya kita pakai kecepatan konstan. Oh, kecepatan konstan. Gitu ya. Terus di sebelah kiri switch buat Di sebelah kiri ini ada switch untuk ngecek oil level, bisa dari sini. oil level bisa juga dari brake situ, air guys. supply pressure, engine coolant temperatur, engine oil pressure, engine oil temperatur, voltmeter, engine oil level, gearbox oli, turbo boost pressure. Di sini semua bisa, Mas Panji. Nah, Jadi buat menu di unit ini bisa dari tombol itu ya. Mm-mm. Buka menu ngecek oil pressure segala macam ada. Suspensi buat kabin, ada suspensi lagi buat si operator. Makanya nyaman pakai Volvo. Nah, ini ada lagi nih Mas Panji tambahan nih. Nih. Ini bukan gelas untuk minum. Oh, bulan. Ini Jadi Astra ini. ini ya memang tidak dianjurkan merokok di dalam kabin ya. Akan tetapi di sini kita dilengkapi dengan asbak. Nah, kayak tempat sampah lah, Ya. tempat semini ya. Ya, jadi misalkan si drivernya perokok misalkan nggak ngebuang abu sembarangan di luar, kita bisa matikan di sini. Kabin jadi aromanya masih harum. Dan ini bisa dibuka, diambil, dicuci. Terus, ya. Tapi akan lebih baiknya nggak usah ngerokok di kabin lah. Oke. Jadi Terus ini buat apa ini, Pak? ini, ini alarm asap. Oh, alarm asap. Jika ada terjadi asap yang sangat pekat, alarm ini berbunyi. Seperti itu bunyinya. Gitu ya. Gitu. Terus ini ada Itu box saja. box saja box. Oh iya, kita dilengkapi juga dengan tirai, Mas Panji. Oh, ada tirai. Nah, depan samping. Ya, Wah, tirainya full, guys. Ya, jadi kalau silau ya dengan matahari, ini tinggal dorong aja. Kayak gitu Mas Panji. Ya, ini untuk nyetel lampu-lampu di sini. Ya, jadi Volvo ini untuk ngatur spion, lock pintu, jendela, terus ini lampu-lampu. Ya, terus ini audio, ini AC, diferensial, parking brake, hill start aid, ya. Terus ini cruise control, terus ini untuk ngecek oli, ya, menu-menu yang lain, audio, tambahan Bluetooth, dan ini transmisi. Jadi ya cukup Simple ya. simple gitu. Tinggal mewah. kita di mana peruntukannya kita gunakan. Tambahannya driving mode ya. Jadi nggak ada yang susah. Yang paling penting perhatikannya RPM aja. Gitu. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kita tadi udah membahas tentang P2H, terus komponen-komponen di FMX 500, fitur-fiturnya, terus fungsi-fungsi tombol di kabin. Tinggal tes jalan. Untuk tes jalan kita lanjut di video berikutnya. Gimana, Pak? Sip. Kata-kata untuk para driver gimana, Pak? Pastikan untuk mengoperasikan unit sehat, kitanya sehat, karena sehat itu ada berbagai kriteria. Yang pertama adalah fisik, mental, dan psikis. Nah, itu mempengaruhi dari tingkat kontrol kita mengemudikan unit. Oke? Oke, sip. Sampai jumpa lagi, guys.